jujur ya Pak. Waktu itu jujur, waktu itu tidak bisa berbohong. Pak Jokowi itu sudah jadi pimpinan itu sejak 2005. Pimpinan publik. 2000. Beliau itu 2005. Oh oke. Ketika Beliau masih di Solo. itu nomor 1 di Solo. Oke. Kemudian beliau nomor 1 di DKI. Kemudian beliau nomor 1 di Indonesia Hari. Orang pintar di Indonesia itu banyak sekali. Oke. Banyak sekali. Tapi orang yang jujur dan teguh hatinya itu langka sekali. Oke. Nah, saya bukan mengkultus individukan Pak Jokowi, agama saya melarang itu, mengharamkan itu. Tapi saya juga diajarkan untuk menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau memang layak dihargai ya kita appreciate. Gitu. Tidak ada yang sempurna ya, tapi untuk ukuran manusia itu, untuk ukuran Indonesia itu termasuk paripurna gitu. Keluarganya bagus, cara mendidiknya baik, anak-anaknya pun bagus gitu ya. Jadi why not 3 periode? Tapi jangan lupa 3 periode ini bukan hanya untuk Pak Jokowi. Bukan berarti nanti kalau 2029 Pak Jokowi udah nggak maju, minta tambah periode lagi, enggak. Menurut Pak Hari gimana sih Pak untuk Begini, Indonesia ini Pak? Saya tidak setuju kalau harus sama seperti Jokowi. Tadi saya sudah mengawali presentasi saya Ya. bahwa setiap orang itu harus beda. Ya. Alis kiri kanan, Karakter. ini semuanya beda. Saling melengkapi. Iya, saling. Tapi tidak melengkapi, meneruskan. Meneruskan. Siap. Kalau melengkapi itu bisa tumbuh ketunu, tutup. Tutup. Oh. Jadi itu beda, anyamannya beda, konstruksinya beda, desainnya beda, nggak sama. Coba sama tumbuh nggak bisa nutup kan? Gitu loh, tutup sama tutup mau nyimpan apa, kontennya apa kan nggak ada. Jadi diperlukan sesuatu yang nyambung, seperti nyambung terus, jangan sampai Bersinergi terus. ya sinerginya harus konsisten, harus istiqomah, ya. Ini Estafet orang mungkin ya. satu ini benar-benar A untuk amanah. Tidak ada kata lain, fully committed person. Ya, fully committed panjang sekali ya, tapi kalau bahasa Arab simple, amanah. Ya. Lalu istiqomah, konsisten. Iya. Kalau sudah ngomong A, ya udah itu A. Jadi pemikirannya dalam dan sepertinya lamban. Saya sebagai orang yang dilahirkan di Jawa Timur tahun 50 sudah bawa itu DNA itu kayak gini nih caranya ngomong nih. Kayak orang Italia. Ya padahal itu kok kenapa sih Pak Denny kok mendel kemawar kok diam saja Diam gitu loh. saja. Kenapa sih? Mbok ya tinggal suruh aparat ada Pak ini kan tinggal. Kenapa? Ternyata pimpin dalam. Itu yang sering saya catat sebagai nomor 8 atau nomor 9. Penuh dengan kejutan. Selalu. Tiba-tiba akhir tahun lalu kita dapat hadiah, tidak ada organisasi yang harusnya terlarang sudah dinyatakan terlarang. Iya. Rasanya kejutan kan? Iya. Padahal ini organisasi lain sudah kowar-kowar yang omong ujaran-ujaran yang jorok, yang maaf ya, cabul gitu ya, mengata-ngatai perempuan sebagai sesuatu yang nggak pantas diucapkan oleh seorang ulama. Itu bukan ulama, itu mungkin ubaru. Udahlah, Iya. mitos sana tapi senyum. Halo, kill them all. Bunuh, tapi Iya. senyum. Jadi memang smiling general ya memang angkatan begitu. Gerakan tiarap menggerilya. Yang satu ini enggak, kosong. Dia selalu mengatakan 5N. Nol, nihil, nadir, no one, nothing. Padahal dia ada di posisi kepresidenan. Sampai tidak bisa. Boleh orang dalam satu partainya, seniornya juga iri hati, sudah kelihatan sekali. Kenapa? Orang Indonesia tuh sama iri hati itu satu paket. Jadi apakah Bahaya itu itu ya. sudah berjuang sampai 40 tahun menjadi organisasi yang besar dan gemuk, itu masih ada. Kalau saya bicara ini, tolong dijadikan masukan. Bunuh itu musuh Anda di dalam diri Anda. Karena musuh kita yang terdekat ternyata, dengarkan, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, prediksi atau asumsi. Gua kira dia sombong, ternyata enggak. Loh, siapa yang ngira? Berarti musuhmu ya perasaanmu, prediksi seperti ucapanmu sendiri dan tentu saja perbuatanmu sendiri. Jadi enggak ada musuh lain. Jadi kalau Anda mau terus ini berkesinambungan,
tolong itu singkirkan, bunuh itu musuh-musuh yang terdekat kita di dalam diri kita, bukan dari orang lain. Itu saja. Yang gembosi partai ya orang dalam sendiri. Zamannya Gus Dur dulu ya digembosi, kayaknya ya dari yang kurang diakrabi oleh Gus Dur, bukan kurang mesra, dan beliau kan ngelobi ke luar negeri, pulang ganti cerita istananya, sudah bukan istana lagi. Nah begitu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi saya tidak mau kalau mau detail tentu saya dengan senang hati, karena secara saintifik, secara ilmiah saya bisa mengklarifikasi secara detail. Kalau saya presiden harus cawe-cawe, karena presiden nggak bisa dong tinggalkan begitu aja sisa perjuangan yang telah dinikmati oleh rakyat daerah. Contohnya kayak kemarin soal soal pasir, ya kan? Pasir laut. Tahu nggak pasir laut itu? Semua daerah menginginkan penggalian pasir-pasir di sungai, di laut yang kandas. Semua daerah menginginkan itu. Jadi bukan hanya daerah yang di Kepri saja. Coba daerah Kalimantan Barat. Itu sudah beratus tahun, ya, sungai itu masuk hanya 3.000 ton kapalnya. Penduduknya udah 5-6 juta. Bagaimana melayaninya? Mereka pengen dikeruk kenapa? Ya, kalau dikeruk itu, di mana kita mau reklamasi? Kita kan nggak butuh reklamasi. Tanah kita banyak, bangsa Indonesia tanahnya kaya, ya kan? Nggak usah reklamasi, jual aja. Hasilnya dibangun pelabuhan, dibangun segala macam, begitu. Pak Oso, batas cawe-cawe untuk presiden itu apa sih Pak sebenarnya kalau menurut Pak Oso? Batas cawe-cawe itu adalah mengingatkan kita semua agar semua yang sudah dijalankan, sudah on the track, itu yang harus diteruskan. Kedua, yang kurang harus diperbaiki oleh yang baru. Jadi jangan semuanya mau dianggap tidak ada gitu ya. Banyak orang-orang ini asal cuap aja, tapi isinya kagak ada. Cuman politik doang, politik murah lagi. Aduh, kasihan deh lo. Pak Oso, artinya akan ada Anak muda begitu. antara PDIP, P3 dan juga Hanura untuk membahas mengenai koalisi, rencana koalisi. Ya, 3 partai ini, PDI Perjuangan, P3 dan Hanura terus berkomunikasi, ya. Berkomunikasi tentu yang pertama bagaimana kemudian ya pencapresan Pak Ganjar Pranowo itu bisa sukses, dan di saat yang sama kemudian juga berkomunikasi, bermusyawarah, mendiskusikan ya tentang siapa sosok yang paling pas untuk mendampingi beliau. Saya kira soal ini kan sudah disampaikan juga oleh Ibu Mega bahwa ada sejumlah nama di kantong beliau, ada 10 nama. Di kantong Pak Oso saya belum tanya ada berapa nama, begitu kan? Ada 5. Ada 5 nama. Kemudian di P3 juga ada sejumlah nama. Nah ini semua saya kira nanti ya 3 partai politik dan mungkin nanti bertambah begitu, itu akan memusyawarahkan bersama ya. Semuanya semangatnya satu, gotong royong. Berarti nama-nama itu dari koalisi Pak? Atau ada yang dari luar koalisi? Ya tentu kan partai kan gini, secara formal itu kan yang punya kewenangan konstitusional adalah partai politik atau gabungan partai politik. Tetapi kan partai politik dan gabungan partai politik itu tidak boleh menutup telinganya, tidak boleh menutup matanya juga. Jadi harus juga mendengarkan usulan dari berbagai kelompok masyarakat. Saya kira itulah proses yang sekarang ini, meskipun tidak semuanya kelihatan di ruang publik, di media, itu terus berlangsung. Pak, sangat terdengar Nasaruddin Umar bakal dicalonkan sebagai wapres, gimana? Beliau salah satu memang yang juga saya kira mendapatkan atensi, ya, mendapatkan atensi. Tapi apakah pada akhirnya beliau atau yang lain, itulah yang sedang dalam proses, ya. Ojo kesusu, begitu ya Pak Oso ya. Ya, ada dari Aceh nggak sih? Dari Aceh ini saya mau cerita ya. Itu Aceh tadi telepon saya. Itu mualim namanya. Tokoh di sana lah ya. Bilang, Pak, nanti kalau ketemu wartawan kasih tahu
kami juga minta tolong digali. Dia bilang apa? Pasir-pasir yang mengandaskan kapal-kapal untuk masuk. Jadi daerah yang minta. Terus, aduh banyak lagi. Jadi ini banyak orang yang asal ngomong tapi nggak tahu trik apa yang telah dilakukan oleh pemerintah yang ingin mensejahterakan rakyat-rakyat di daerah, terutama masalah transport yang memerlukan suatu fasilitas yang bisa melancarkan alur-alur kayak Singapura. Coba Singapura ya, itu alurnya itu kalau tidak digali itu nanti makin lama Singapura itu makin dekat dengan kita. Itu kan ngeri sekali. Gila. Tapi kan Pak isunya ekspor pasir laut itu isunya kan merusak lingkungan. Oh, dari mana orang itu yang coba saya mau tanya nih. Saya orang lingkungan ya. Saya mau tanya, lingkungan yang mana yang rusak? Kan orang goblok yang menceritakan itu dia nggak ngerti lingkungan. Masa pasir itu menumpuk di daerah Singapura makin banyak, kita makin kejepit. Nanti lama-lama daratan dipindah ke tempat kita. Jangan bilang siapa ya. Oke. Udah direkam. Tadi semua 5 nama, 3 nama teratas siapa Pak? Tadi sudah punya 5 nama cawapres. Begini, kode etik daripada koalisi itu tidak boleh. Ya. Tapi namanya sama nggak dengan yang ada di kantong P3 juga? Oh, ini P3 belum buka kantongnya. Isi kan bukan soal kantong, soal isi kantong. Ayo. Salam NKRI. Beberapa hari ini saya udah coba memperhatikan ya, membaca gitu ya, menonton segala informasi di mana sekarang ini Pak Jokowi ini lagi menuai kritikan gitu ya, lagi berusaha untuk dijatuhkan. Contohnya oleh Bapak Anies Rashid Baswedan, oleh AHY, dan juga oleh Pak Yusuf Kalla. Sepertinya sih ya, analisis saya benar nih, gitu. Kenapa sih sekarang ini yang berusaha dijatuhkan itu Pak Jokowi? Kenapa sih saat ini yang dikritik abis-abisan Pak Jokowi, gitu ya? Karena mereka itu takut, mereka itu sadar bahwa Pak Jokowi ini suaranya sangat berpengaruh untuk rakyat Indonesia. Pak Jokowi ini sangat dicintai oleh rakyat Indonesia dan diakui keberhasilannya. Sehingga tujuan mereka dengan menjatuhkan Pak Jokowi, dengan menjelek-jelekan Pak Jokowi, tentunya imbasnya ini ya dong akan menurunkan suaranya Pak Ganjar Pranowo. Itu tujuan mereka. Makanya saat ini tuh mereka terus saja berusaha menyerangnya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi. Apalagi ketika ada rumor Pak Jokowi itu mau jadi kingmaker. Mereka pasti takut dong ya. Karena pendukung Pak Jokowi, mayoritas saya sangat yakin ya, pasti nanti larinya suaranya kepada Pak Ganjar Pranowo. Apalagi gitu ya, Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan yang merupakan saat ini partai mawar atau partai terbesar di Indonesia dengan massa yang besar. Yang terbukti gitu ya, kehadiran Pak Jokowi membawa perubahan untuk Indonesia. Mereka takut gitu. Apabila Pak Jokowi prestasinya terus naik dan semakin dicintai rakyat, maka nama Pak Ganjar akan naik dan naik. Dan pastinya mereka tidak menginginkan PDI Perjuangan itu menang. Mereka itu berusaha menghancurkan PDI Perjuangan. Buat mereka PDI Perjuangan, Pak Ganjar, Pak Jokowi itu lawan terberat mereka. Makanya kalau diperhatikan, pendukungnya Bapak Anies Rashid Baswedan itu lebih banyak menghujat, mencaci maki Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan PDI Perjuangan gitu ya. Kalau ke Pak Prabowo saya perhatikan tidak terlalu ekstrim seperti serangan yang dilakukan kepada Pak Ganjar Pranowo. Yuk, makanya kepada teman-teman yang memang pendukung Pak Ganjar, kita sama-sama bersatu, kita tetap harus mempertahankan menjaga nama baik Pak Jokowi agar Pak Ganjar pun namanya tetap terjaga. Run.
Ini kerjaan pemuka, ini sebenarnya otaknya sebenarnya awalnya Jokowi, terus terang aja. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti? Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara palao. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Tapi apa? Udah libur, yang nentukan presiden sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Nggak mau musyawarah, seenak perutnya aja itu. Dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap tidak ada. Kurang ajar betul. Harus diberhentikan jadi presiden kalau begitu. Saya menduga Presiden Republik Indonesia hanya tahu baca Pancasila, tapi tidak mengerti substansi dari Pancasila. Kenapa? Karena Pilpres 2024 ini, Presiden telah ikut campur di dalamnya untuk mencari pemimpin selanjutnya agar melanjutkan program-programnya Bapak Presiden, yaitu dengan proyek IKN, dengan proyek kereta cepat, dan lain sebagainya. Proyek-proyek yang tidak menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Ya, teman-teman. Kenapa? Anggaran IKN itu lebih tinggi daripada anggaran kesehatan dan pendidikan. Sebenarnya, anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan itu lebih tinggi daripada proyek IKN. Kenapa? Anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan itu bisa berdampak positif kepada masyarakat sampai lapisan bawah, yaitu masyarakat akar rumput akan merasakan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan itu. Tetapi hari ini beliau lebih mengutamakan agar presiden berikutnya melanjutkan proyek IKN yang hari ini berbagai macam investor sudah melakukan kontrak dengan pemerintah untuk mencari keuntungan di proyek IKN ini. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa proyek tersebut belum pasti berdampak positif kepada masyarakat lapisan yang terbawah, yaitu masyarakat akar rumput. Yang sebenarnya yang hari ini harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menata pendidikan untuk generasi muda kita. Karena itu salah satu tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Presiden hari ini mencampur tangan dalam Pilpres 2024 untuk mencari pemimpin agar melanjutkan proyek kereta cepat. Proyek kereta cepat yang hari ini Indonesia bekerja sama dengan Cina, dan Cina meminta APBN menjadi jaminan. Dan semua negosiasi itu gagal dan Tiongkok mengambil alih proyek tersebut, sama pun mereka meminta APBN kita menjadi jaminan juga. Padahal kalau kita berbicara terkait dengan proyek kereta cepat yang aksesnya cuma Bandung-Jakarta, yang anggarannya triliun rupiah, yang lebih besar daripada anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan. Padahal proyek kereta cepat ini tidak akan dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia bagian timur, kesehatan di Indonesia bagian timur, kesehatan di seluruh Indonesia, fasilitas kesehatannya terpuruk, fasilitas pendidikannya terpuruk. Sementara pemerintah ingin pemerintahan selanjutnya melanjutkan proyek tersebut yang tidak mempunyai efek positif, mempunyai efek dan dampak positif terhadap masyarakat akar bawah, yaitu masyarakat akar rumput. Jadi saya pikir presiden kita hari ini, saya menduga dia hanya tahu membaca Pancasila tapi tidak mengerti tentang substansial dari Pancasila tersebut. Bagaimana seorang kepala negara mementingkan proyek yang di dalamnya menguntungkan para investor, sementara
masyarakat lapisan bawah, masyarakat akar rumput hari ini membutuhkan yang namanya pendidikan, membutuhkan yang namanya kesehatan, membutuhkan yang namanya roda ekonomi dipulihkan agar masyarakat bisa hidup sejahtera. Proyek-proyek yang dilakukan seperti mobil listrik, apakah mobil listrik itu berdampak positif terhadap masyarakat lapisan bawah, masyarakat akar rumput? Apakah masyarakat akar rumput ini mempunyai uang yang begitu banyak untuk harus membeli mobil tersebut? Kan gak ada, bos. Jadi pemerintah itu harus buat sesuatu yang punya efek dan dampak positif terhadap masyarakat bawah, masyarakat akar rumput. Bukan saja dirasakan oleh orang-orang kaya, atau orang-orang kelas atas, atau para investor. Maka dengan itulah teman-teman, kepala negara kita hari ini ikut campur dalam Pilpres 2024 untuk bagaimana Pilpres tersebut dilakukan secara tertutup. Kalau Pilpres 2024 dilakukan secara tertutup, maka kedaulatan rakyat bukan lagi di tangan rakyat, tetapi sudah ada di tangan partai dan ketua umum partai. Camkan itu baik-baik. Jadi mari kita sama-sama menolak namanya Pilpres secara tertutup. Tetapi kita meminta agar Pilpres tersebut 2024 harus secara terbuka. Agar masyarakat mampu mengkoleksi siapa yang layak menjadi wakilnya di parlemen, teman-teman. Kurang lebih seperti itu.